Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Seperti yang telah diagendakan, insyaallah pada kesempatan sore kali ini akan kembali berlangsung kajian via online bersama Ustadz guru kita Erlan Iskandar hafizahullah taala, dan tentu kami menghimbau kepada jemaah sekalian untuk senantiasa memenuhi adab-adab dalam menuntut ilmu, mencatat, dan juga insya Allah kita berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik supaya dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Dan Ustadz, insya Allah pada kesempatan kali ini akan tetap diadakan sesi tanya jawab pada pukul 17:10. Adapun kepada jamaah sekalian bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar maupun via pesan singkat WhatsApp di nomor yang telah tertera di running text atau 0811 295 4448. Kami ulangi 0811 295 4448. Alhamdulillah. Fadhol Ustadz untuk bisa dimulai. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwan dan akhwat, para muslim dan muslimah, Bapak Ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan, di mana pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama meskipun jaraknya terpisah tempat, tapi kita dalam ruang simak dan ruang dengar yang sama. Kita sebentar lagi insya Allah akan berbagi faidah, sharing bersama tentang sebuah tema yang cukup menarik, tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi ikhwan dan akhwat yang nantinya akan menjadi orang tua. Tema ini adalah tema yang cukup penting, mengingat banyak sekali orang tua di zaman sekarang yang kurang perhatian pada pendidikan agama anak-anaknya. Oleh karenanya, dari kajian ini insya Allah kita akan mempelajari betapa pentingnya faktor orang tua, betapa pentingnya kesolehan orang tua, dan pentingnya orang tua untuk terus-menerus belajar agar bisa mengajak anak-anaknya berkumpul bersama di surga. Oleh karenanya pada hari ini, insya Allah ta'ala, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Ayah, Ibu, Ajak Aku ke Surga. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Bapak Ibu sekalian dan para muslim muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya orang tua bisa mengajak anaknya untuk bisa menapaki surga yang tinggi derajatnya bersama dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan
anak cucu mereka yang mengikuti mereka di iman, dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami hubungkan, maka akan kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka selaku orang tuanya. Di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika orang tua nanti di surga mendapatkan tingkatan surga yang lebih tinggi daripada anaknya yang juga masuk surga dan sama-sama beriman, maka nanti orang tuanya bisa mengajak anak keturunannya untuk bisa berkumpul bersama di tingkatan surga yang lebih tinggi derajatnya, yang mana tingkatan tersebut adalah tingkatan yang ditepati atau ditempati oleh orang tuanya. Maka ini adalah keutamaan bagi orang tua yang soleh. Ini adalah keutamaan bagi orang-orang tua yang dia sangat memperhatikan bagaimana pendidikan untuk dirinya sendiri selaku orang tua dan juga pendidikan untuk anak-anaknya. Karena di dalam ayat tadi ada kata biimanin, dengan iman. Artinya anak-anak itu mengikuti orang tuanya di dalam keimanan. Ini menjadi syarat untuk bisa menjadikan orang tuanya itu mengajak anak keturunannya menapaki surga yang lebih tinggi derajatnya bersama dirinya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, menjadi orang tua yang bisa seperti ini perlu modal. Dan apa-apa saja modalnya menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anaknya, menjadi orang tua yang bisa menarik anak keturunannya ke tingkatan surga yang lebih tinggi derajatnya, maka insya Allah tips dan triknya akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita bisa menarik anak kita masuk surga adalah dengan memperhatikan pendidikan agama anak kita. Karena tadi dikaitkan dan disyaratkan bahwa kalau mau ngajak anak ke surga yang tinggi tingkatannya bersama kita, anak keturunan kita harus sama imannya. Ya, harus sama imannya. Yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini menjadi syarat. Artinya, anak keturunan kita harus kita perhatikan pendidikan agamanya. Karena demikianlah tanggung jawab dan amanah kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah disapa dengan seruan ini, buka telinga, pasang hatinya. Kenapa? Karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasti berupa dua kemungkinan setelahnya. Entah itu yang pertama berupa perintah yang kita disuruh untuk mengerjakannya, atau berupa larangan yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada perintah apa setelahnya? Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Kata para ulama, yang dimaksud dengan diri kalian di sini adalah diri orang tua pribadi dan juga anak-anaknya. Karena yang namanya anak itu adalah darah daging orang tuanya. Sehingga anak ini terwakili dengan kata anfusakum. Ku anfusakum, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, wa ahlikum, dan juga istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, naro, dari api neraka. Dan tidakkah kita bertanya, bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga anak kita, menjaga keluarga kita dari api neraka? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, menerangkan kepada kita tentang cara bagaimana supaya bisa terhindar dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, caranya adalah allimuhum wa addibuhum. Cara supaya menjaga diri kita, anak kita, dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan allimuhum, dengan mengajarkan ilmu kepada mereka, wa addibuhum, dan juga dengan mendidik adab kepada mereka semua.
Nah, ayah bunda, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah menjadi hujjah sekaligus menjadi peringatan kepada setiap orang tua bahwa dia punya kewajiban untuk menjaga dirinya, anaknya dan keluarganya dari api neraka. Dan tidak lain tidak bukan cara untuk menjaga seluruh anggota keluarganya dari api neraka adalah dengan ilmu, ternyata kuncinya. Dia harus mengajarkan ilmu dan mendidik adab. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ketika kita hendak mengajarkan ilmu dan mendidik anak kepada anggota keluarga kita, perlu kiranya kita juga memiliki ilmu terlebih dahulu. Karena bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita sendiri tidak belajar. Oleh karenanya ini kunci pertama, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kunci pertama agar bisa mengajak anak kita ke surga, agar bisa menjaga keimanan anak-anak kita. Kunci pertamanya kita harus menjadi orang tua pembelajar. Dan belajarnya orang tua tidak hanya ketika anaknya sudah lahir ke dunia, tapi sejak sebelum menikah, dia juga harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang sesungguhnya. Karena orang tua dituntut untuk belajar. Orang tua tidak akan bisa mengajar kalau dia tidak belajar. Bagaimana dia bisa memberi kalau dia tidak memiliki? Makanya pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka tidak akan bisa kita memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Maka ini alasan kenapa orang tua perlu belajar. Karena orang tua yang dituntut dan mempunyai kewajiban sekaligus diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu dan mendidik anak-anaknya. Jadi, yang bertugas mendidik yang paling utama nanti adalah orang tua, bukan sekolahan anak-anaknya. Yang ditanya nanti di akhirat adalah orang tua, bukan sekolahannya. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, adib ibnaka, didiklah anak-anakmu, fa innaka mas'ulun an waladika, karena kamu nanti akan ditanya, karena kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas anakmu. Madza adabtahu, apa yang sudah kamu didik, wa madza 'allamtahu, apa yang sudah engkau ajarkan kepadanya, wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka, dan sesungguhnya anakmu nanti juga tetap akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban juga. Jadi bukan hanya orang tua yang ditanya, tapi anak juga akan ditanya. Kalau anak ditanyanya nanti tentang bagaimana baktinya dan ketaatannya kepada orang tua. Jadi orang tua ataupun anak sama-sama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapakah yang ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maududnya mengatakan, beliau katakan bahwa sebagian ilmu menerangkan, innallaha subhanahu wa ta'ala yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Ini menarik, mari kita perhatikan. Kata Ibnu Qayyim menukil perkataan sebagian ahli ilmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang tua bagaimana sikapnya terhadap anaknya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang anak bagaimana sikap baktinya terhadap orang tuanya. Jadi yang nanti akan pertama kali ditanya adalah orang tua. Bagaimana amanah atau tidak dia dalam mendidik anaknya, bagaimana perhatiannya, bagaimana antusiasnya. Orang tua yang akan pertama terlebih dahulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah bertanya tentang bagaimana bakti anak terhadap orang tuanya. Dan ini seharusnya membuat kita jadi
banyak-banyak merenung dan mengambil pelajaran bahwa ternyata menjadi orang tua itu bukanlah sebuah hal keniscayaan yang dipandang sebelah mata saja. Karena ini semua adalah amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah kita mengira kita akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Amanah kita sebagai orang tua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah kita mengetahui bahwa orang-orang yang amanah itu adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun." Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ketika Allah menyebutkan karakter orang-orang yang beriman, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mereka sangat-sangat memperhatikan dan menunaikan amanah dan perjanjian yang sudah mereka janjikan. Artinya setiap janji dan amanah yang mereka tunaikan ini merupakan tanda-tanda keimanan dari diri seseorang. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah pula kalian mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah sudah menitipkan dan mengkaruniai anak kepada kita, itu merupakan sebuah anugerah dan pemberian yang luar biasa. Yang mana anugerah pemberian ini tidak diberikan kepada sembarang hamba. Hanya orang-orang pilihan yang diberikan rezeki berupa anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki saja. Makanya Allah berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu man yasha, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adz-dzukura." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaan Allah lah segala kerajaan yang di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan sesiapa yang Dia kehendaki. Apa saja yang Allah kehendaki itu semua Allah ciptakan. Yahabu liman yasha inatha. Dan Allah memberikan karunia berupa anak perempuan. Kepada siapa? Kepada sesiapa yang Allah kehendaki saja. Wa yahabu liman yasha adz-dzukura. Dan Allah juga memberikan anugerah anak perempuan kepada sesiapa yang Allah kehendaki saja. Artinya dapat anak laki-laki atau anak perempuan ini merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang anaknya laki-laki semua. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang anaknya laki-laki semua. Ada juga orang tua yang dapat karunia anaknya perempuan semua. Sebagaimana siapa? Nabi Lut alaihissalam. Tapi ada juga nabi yang tidak memiliki anak keturunan. Siapa dia? Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Ini adalah nabi yang tidak punya anak laki-laki atau perempuan. Namun sebagaimana hamba-hamba lainnya ya, ada juga yang menggabungkan dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan juga. Semisal siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah punya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan Allah berikan anak laki-laki dan anak perempuan ini kepada sesiapa yang dikehendaki saja. Karena ada kata apa tadi? Liman yasha. Liman yasha. Artinya kita berbicara tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang anugerah, bicara tentang karunia, berbicara pula tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah sudah memilih kita dan mengamanahi kita sebagai orang tua, maka ini adalah kenikmatan yang harus kita jaga. Benar-benar harus kita perhatikan. Karena ini semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Masyiatullah yang Allah berikan karunia ini kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan,
Masyiatullah makrudatun bil hikmah. Yang namanya kehendak Allah itu pasti berkaitan dengan hikmah. Jadi, apa-apa yang sudah menjadi kehendak Allah itu bukan dipilih karena paksaan, bukan juga terpilih karena sembarangan, bukan pula terpilih karena tanpa alasan. Tidak demikian. Tapi Allah memilih dan mengkehendaki sesuatu itu terjadi adalah karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ayah bunda dan para muslimin muslimat sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita berangkat dari nilai kesyukuran sebagai pijakan yang pertama sebagai orang tua. Ketika kita sudah mensyukuri bahwa anak itu adalah karunia pemberian dari Allah, maka ini yang akan membuat kita menjadi aware, menjadi sadar betapa kita jadi orang tua itu perlu belajar. Karena Allah sudah mengamanahi kita dan Allah sudah memberikan karunia rezeki kepada kita. Karena anak-anak itu adalah karunia. Anak-anak itu adalah anugerah pemberian. Anak-anak juga merupakan rezeki. Apa dalilnya kalau anak merupakan rezeki? Dalilnya adalah doa berhubungan suami istri. Nabi SAW katakan dan ajarkan kita untuk membaca doa ini. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami dari syaitan. Maksudnya ma razaqtana, apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami di sini adalah anak keturunan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa anak keturunan dikaitkan dengan kata ma razaqtana, rezeki. Itu artinya anak adalah karunia, anak adalah rezeki yang harus disyukuri. Ketika kita berangkat dari nilai syukur ini, maka kita akan jadi semakin semangat untuk berproses, mengupgrade keilmuan sebagai orang tua. Karena orang tua itu perlu untuk belajar. Karena orang tua bisa menunaikan amanahnya, mendidik dan mengajarkan adab serta ilmu kepada anak-anaknya harus dimodali dengan belajar. Karena al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu adalah kunci utama kita untuk bisa mengajarkan ilmu dan adab kepada anak-anak kita. Bayangkan ayah bunda dan juga muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ada seorang chef di restoran, ada koki, dia bisa pandai dan ahli dalam memasak, tentu saja ini bukan keahlian yang sembarangan, bukan saja didapatkan begitu saja, tidak. Tapi keahlian memasak dari seorang chef itu didapatkan dari hasil belajar yang panjang. Dia kursus, dia latihan terus, kan ya. Sehingga dia bisa menjadi seorang koki, seorang chef yang handal, sehingga bisa menyajikan makanan yang enak dan lezat rasanya. Padahal chef, koki di restoran itu kerjanya dalam sehari tidak sampai 8 jam kurang lebih ya. Tapi mereka untuk bisa menjalani profesi ini dengan baik, mereka kursus, mereka belajar, mereka berlatih supaya bisa menghasilkan makanan yang baik dan sedap rasanya. Sekarang coba kita renungkan juga ada seorang montir, ada seorang pekerja di bengkel yang dia sangat handal dan ahli memperbaiki kendaraan yang rusak. Dari mana keahlian semacam ini? Tidak lain tidak bukan adalah dari hasil belajar yang panjang. Dia belajar otomotif atau misalnya dia ngikut orang ya di training, dia belajar mengamati, kemudian berkali-kali dia mencoba trial error gitu kan ya. Sehingga montir ini akhirnya bisa menjadi pekerja yang handal, bisa memperbaiki kendaraan yang rusak ataupun usang. Padahal durasi kerjanya di bengkel paling cuma sekitar 8 jam saja. Lihat ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Chef di restoran, kerjanya durasi dalam sehari cuma 8 jam saja. Montir di bengkel juga demikian. Kerjanya dalam sehari cuma 8 jam saja. Mereka perlu belajar untuk bisa menjalani profesinya dengan handal. Lalu apakah kita mengira untuk bisa menjadi orang tua itu tidak perlu belajar? Sama sekali tidak. Tentu kita harus meyakini bahwa orang tua itu juga perlu dan butuh untuk belajar. Apalagi durasi kita menjadi orang tua dalam sehari semalam statusnya itu 24 jam. Kalau chef dan montir cuma 8 jam sehari semalam. Tapi kalau jadi orang tua 24 jam dalam sehari semalam. Oleh karenanya orang tua itu perlu belajar menempuh sebab-sebab agar anak-anaknya bisa dididik dengan baik, agar anak-anaknya bisa tumbuh dengan keimanan dan wafat di atas iman, sehingga anak-anaknya pun dengan bangga berkata kepada orang tuanya, ayah bunda bawa aku ke surga. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua tentu perlu belajar untuk mempersiapkan dirinya menjadi orang tua. Dia belajar bagaimana menanamkan iman kepada anak-anaknya. Dia belajar bagaimana mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Dia belajar bagaimana kurikulum mendidik yang baik kepada anak-anaknya, dimulai dari sejak dalam kandungan ya, sampai dia lahir, lalu kemudian dia tumbuh hingga dia dewasa, itu semua ada di dalam Islam. Oleh karenanya, penting bagi kita sebagai orang tua untuk terus-menerus belajar, menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita. Karena kalau orang tuanya tidak belajar, bagaimana dia mau menanamkan hal-hal yang baik buat anak-anaknya? Misalkan, ini saya ingin memberikan contoh, ada orang tua yang belajar dan ada orang tua yang tidak belajar. Kalau orang tua yang belajar, maka dia mesti akan sangat perhatian menanamkan cinta sang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat hati anaknya itu sangat bergantung dan sangat merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ketika anaknya minta mainan, ketika anaknya merengek minta mainan, orang tua yang kurang belajar, orang tua yang kurang cukup belajarnya, dia langsung kabulkan begitu saja dan belikan mainan. Tapi kalau orang tua yang sudah belajar, momen-momen semisal ini akan dimanfaatkannya untuk menumbuhkan dan menanamkan tauhid serta merasa bergantungnya si anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya minta mainan, maka dia bilang kepada anaknya, "Wahai nak, kalau mau minta mainan jangan sama ayah yang pertama. Yang pertama dan paling utama itu kalau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah." Maka suruh anaknya angkat tangan, suruh anaknya berdoa. Barulah kemudian kita bilang ke dia, kalau kita bisa beli mainan itu adalah karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kalau sudah punya uang banyak, dapat rezeki banyak, baru bisa beli mainannya. Sehingga ketika dia dapat mainan, dia jadi bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa merasa berharap, bergantung dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya ada orang tua mau pergi jauh meninggalkan rumah, dia bilang kepada anaknya, "Nak, kalau ada apa-apa, telepon ayah ya." Nah, sekilas tidak ada salahnya kalimat ini. Tapi orang tua yang dia sudah belajar, dia tahu seni dalam mengambil kesempatan untuk menanamkan nilai tauhid kepada anaknya, maka dia bilang seperti ini, "Nah, kalau ada apa-apa, pertama doa dulu ya, minta sama Allah. Lalu kemudian baru hubungin papa. Semoga dengan pertolongan Allah, papa bisa selesaikan masalah ataupun hambatan-hambatan yang sedang kamu hadapi." Masya Allah. Sesimpel ini, tapi inilah yang namanya menanamkan keimanan.
Inilah fungsinya orang tua harus belajar. Karena dia jadi tahu kapan waktu-waktu terbaik menanamkan tauhid kepada anaknya. Dia jadi tahu betapa sahabat dulu sangat perhatian dalam mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ya, ini ibundanya Anas. Dia itu nyusui Anas ya, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Ummu Sulaim itu menyusui Anas sembari dia talqin, dia mengucapkan kul la ilaha illallah, kul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal Anas bin Maliknya itu masih bayi, tapi sudah ditalkin dengan kalimat-kalimat tauhid semisal ini. Katakanlah la ilaha illallah, katakanlah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Para sahabat dan ulama soleh terdahulu berharap semoga kalimat pertama yang diucapkan oleh si bayi ketika dia pertama kali bisa berbicara adalah kalimat-kalimat thayyibah semisal ini. Lihat bagaimana pentingnya kita belajar. Kita jadi tahu riwayat-riwayat semacam ini. Kita tahu bagaimana seninya Nabi dalam mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Bagaimana seni Nabi menanamkan nilai kepada anak. Bagaimana Nabi membangun komunikasi yang baik sesuai dengan usia anak. Kalau terhadap anak kecil yang masih belia, bagaimana sikap Nabi. Kalau terhadap sahabat Nabi yang masih remaja, bagaimana gaya Nabi berkomunikasi. Ini semua ada seni-seninya. Ini semua ada metode-metodenya. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang harus kita pelajari dengan detail. Artinya, ternyata kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang kita punya saat ini. Sebab kita sangat perlu sekali untuk belajar, mengupgrade terus ilmu-ilmu yang kita punya, supaya kita bisa mengajarkan dan mendidik anak-anak kita. Kita perlu belajar tentang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain ya. Misalnya usul tsalatsa, qaidul arba, rukun iman, rukun Islam ya. Lalu kemudian kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kita juga perlu belajar bagaimana seni komunikasi supaya kita kalau menyampaikan nasihat itu diterima oleh anak. Betapa banyak orang tua yang sekarang memberikan nasihat tapi ditolak mentah-mentah oleh anaknya. Ternyata seni-seni komunikasi semisal ini bisa dipelajari. Dan belajarnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW, sang pendidik sejati. Artinya, saya ingin menekankan bahwa jadi orang tua itu perlu belajar. Jadi orang tua itu nggak boleh merasa cukup, nggak boleh merasa pede. Sesoleh apapun kita, kalau kita tidak perhatian kepada anak, tidak bergantung kepada Allah, maka akan sulit menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita harus perhatian di sini untuk terus-menerus belajar dalam rangka menanamkan keimanan buat anak-anak kita. Meskipun sejatinya kita belajar juga dalam rangka mensolehkan diri kita. Karena kita juga berharap jadi orang yang soleh, jadi orang tua yang soleh. Karena orang tua yang soleh nanti akan menjadi panutan anak-anaknya. As-sahibu sahib. Yang namanya sahabat itu menarik dan menyeret. Dan orang tua itu adalah sahabatnya anak ketika di rumah. Dan anak itu akan melihat, anak itu akan mengamati. Dan tidak jarang kita jumpai anak-anak itu gaya jalannya mirip orang tuanya, gaya ketawanya mirip orang tuanya, gaya bercandanya mirip orang tuanya, bahkan karakter dan akhlaknya itu dari orang tuanya. Nah, oleh karenanya orang tua perlu belajar juga untuk mensolehkan dirinya. Karena kesolehan orang tua itu akan berdampak kepada anaknya. Itulah sebabnya kenapa ada ulama, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada juga yang mengatakan Sa'id bin Jabir ya, yang kurang lebih redaksinya beliau katakan demikian, la azidanna fi sholati min ajrika. Aku ini menambah jumlah sholatku adalah karenamu wahai anakku. Kenapa dia tambah sholatnya?
Karena dia pengen banyak mendoakan kebaikan buat anaknya. Kenapa dia tambah sholatnya? Karena dia ingin memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Ini fungsinya dan ini keutamaannya orang tua yang soleh. Dia akan bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Dia akan memberikan teladan yang baik buat anak-anaknya. Dan yang terpenting juga, orang tua yang soleh itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anaknya. Karena orang tua yang soleh itu memberikan manfaat kepada anak di dunia, di mana anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya di dalam surat Al-Kahfi ya, ada anak yatim yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena orang tuanya yang soleh. Orang tua yang soleh itu bermanfaat dan punya keutamaan yang istimewa. Orang tua yang soleh tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tapi juga memberikan manfaat hingga bisa mengajak anaknya ke surga yang tinggi tingkatannya. Makanya anaknya tidak salah kalau bilang, ayah bunda bawa aku ke surga. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, ayah bunda, para muslimin dan muslimat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengambil pelajaran penting bahwa orang tua itu perlu belajar. Yang pertama tadi kita sampaikan apa? Karena orang tua tidak akan bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Orang tua tidak akan bisa mengajar dan mendidik kalau orang tuanya itu tidak mau belajar. Artinya orang tua harus belajar supaya bisa menanamkan keimanan buat anak-anaknya, dan yang mana iman inilah jadi syarat orang tua bisa mengajak anaknya ke surga yang tinggi tingkatannya bersama dirinya. Ini ya, orang tua harus belajar. Alasan yang pertama demikian. Yang kedua, kenapa orang tua perlu belajar? Karena orang tua harus juga berusaha mensolehkan diri pribadinya. Karena orang tua yang soleh itu akan menjadi teladan. Karena orang tua yang soleh itu akan ditiru dan dijadikan panutan. Karena orang tua yang soleh itu akan punya keutamaan di mana anaknya akan terjaga di dunia, bahkan bisa mengangkat derajat surga yang ditempati oleh anaknya kelak di akhirat. Masya Allah. Jadi ini pentingnya berusaha menjadi orang tua yang soleh. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah memutuskan jadi orang tua yang pembelajar, menjadi orang tua yang a lifelong learner, ya. Ketika kita sudah banyak belajar, kita jadi makin tahu betapa banyak ilmu-ilmu yang tidak kita kuasai, betapa banyak ilmu-ilmu yang masih jauh kita miliki. Kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah sedikit mengilmui, kita jadi tahu betapa diri kita ini adalah orang yang lemah. Kita jadi sadar betapa kita ini harus merasa fakir, merasa butuh, dan merasa sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tua yang belajar. Orang tua yang belajar akan menyadari betapa pentingnya dia selalu bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kunci untuk menjadikan anak kita tumbuh di atas keimanan, yaitu dengan mendoakan. Dengan apa? Mendoakan. Karena Ibnu Qayyim mengatakan dalam Al-Fawaidnya, annakul khair fa asluhu minallah. Bahwasanya segala macam kebaikan itu asalnya datang dari siapa? Datang dari Allah. Dan kunci untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini adalah dengan banyak berdoa, merasa fakir, merasa butuh, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua jangan lupa juga untuk bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga terlalu mengandalkan sebab. Dia pikir kalau dia sudah belajar, dia bisa memastikan kalau anaknya bisa tumbuh di atas keimanan. Tidak. Belajar itu adalah usaha kita dalam menempuh sebab. Adapun taufik dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, doa itu adalah hal yang penting. Yang mana doa ini adalah sebuah perkara yang disadari oleh orang tua yang mau belajar. Orang tua yang mau belajar, dia akan tahu betapa pentingnya
memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik anaknya di atas keimanan. Siapa kita ayah bunda dibandingkan dengan seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Siapa nama ulamanya? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama yang berkarisma, begitu luar biasa keimanannya. Fudail bin Iyad itu adalah ulama yang alim, abid, dia ahli ilmu, dan dia juga ahli ibadah. Fudail bin Iyad itu adalah orang yang sangat baik. Bahkan sampai-sampai Ibnul Mubarak rahimahullah memberikan testimoni positif kepada dirinya. Apa kata Ibnul Mubarak? Khairun nas al-Fudail bin Iyad. Sebaik-baik manusia di zaman kita, Fudail bin Iyad orangnya. Ini testimoni positif ya. Artinya para ulama tabi'in yang lain pun mengakui kesolehannya seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Tapi Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesolehannya yang luar biasa, Fudail bin Iyad tetap mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih merasa butuh, merasa fakir akan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Fudail bin Iyad pun tidak bersandar dengan sebab-sebab yang ditempuhnya. Tapi Fudail bin Iyad, orang tua pembelajar ini, dia mengucapkan doa yang sangat indah untuk kebaikan anaknya. Apa doa Fudail bin Iyad? Ini doanya bagus sekali ya. Silakan Ayah Bunda, Bapak Ibu dicatat doa ini supaya nanti kalau kita sudah punya anak ya, atau kita sekarang sudah punya anak, bisa baca doa ini. Doanya seperti ini. Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Diulang. Allahumma, ya Allah, inni ijtahadtu, sesungguhnya aku sudah bersungguh-sungguh, an u'addiba, untuk mendidik aliyan, anakku yang namanya Ali. Nah, nanti kalau kita mau doain anak kita, aliannya diganti dengan nama anak kita. Misalnya anak saya namanya Faiz. Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba Faizan. Falam aqdir ala ta'dibihi. Tapi ya Allah, aku tidak kuasa, tidak mampu untuk mendidiknya. Kata si Fudail bin Iyad di dalam doanya. Fa'addibahu li. Maka ya Allah, didiklah anakku untukku. Masya Allah ya. Ini doa dari Fudail bin Iyad. Lihat bagaimana dia merasa berharap, merasa butuh, merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua pembelajar ini. Dia sadar akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Doa itu adalah hal yang paling penting. Bahkan dia puncak dari segala macam teori parenting. Ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad berdoa dengan doa yang sangat indah. Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ya Allah, sesungguhnya aku telah bersungguh-sungguh mendidik anakku yang namanya Ali. Akan tetapi aku tidak kuasa untuk mendidiknya ya Allah. Maka didiklah ia untukku. Merasa lemah, merasa tidak bisa berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa memohon, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi kemudian? Anaknya Fudail bin Iyad yang namanya Ali, dia tumbuh menjadi anak yang taat. Hatinya begitu lembut, hatinya mudah tersentuh dengan ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat di surga ataupun azab di neraka. Saking luar biasa keimanannya, luar biasa kesolehan si Ali bin Fudail bin Iyad ini, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, ma ra'aitu ahadan akhwafu minallah min Fudail wa ibnihi. Kata Sufyan bin Uyainah, dia katakan, aku tidak melihat seorang pun yang paling takut kepada Allah melainkan Fudail bin Iyad dan anaknya yang namanya Ali.
Ali menjadi anak yang tumbuh di atas ketaatan, di atas keimanan. Hatinya begitu lembut, begitu khusyuk, begitu mudah tersentuh. Dia paling tidak bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga ataupun neraka. Pernah suatu kali, bapaknya Fudail bin Iyad mengimami sholat. Ketika dia sholat, memimpin sebagai imam, Allahu Akbar. Ketika dia sholat, dia tidak tahu kalau Ali sedang bermakmum di belakangnya. Dan ketika itu, Fudail bin Iyad membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga ataupun neraka. Karena tidak tahu, tiba-tiba ketika sampai di ayat yang berbau surga ataupun neraka itu tadi, ada jerit tangis yang besar terdengar dari barisan makmum di belakang. Usut punya usut, ketika sholat pun sudah usai, dicari-cari dari mana sumber suara, ternyata dari anaknya Ali. Anaknya Fudail bin Iyad yang namanya Ali tadi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan. Karena saking dia ketakutan ketika berbicara tentang ayat yang berbau azab ataupun siksa neraka. Saking lembut hatinya, Masya Allah. Di kesempatan selanjutnya, Fudail bin Iyad kembali menjadi imam. Dia sholat dan dia tidak merasa bahwa ternyata ada Ali di belakang jadi makmumnya. Padahal kan selama ini ketika dia jadi imam, ketika dia tahu anaknya di belakang jadi makmum, dipilih-pilih ayat-ayat yang mau dibacakan ketika sholat, kalau bisa tidak berkaitan dengan surga dan neraka. Qadarullah ketika itu, Fudail bin Iyad mengimami sholat, baca surat Az-Zumar. Sampai di ayat, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Sampai di ayat ini, yang artinya, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Sampai di ayat ini, terdengar suara jerit tangis yang tidak lain tidak bukan tangisan itu berasal dari Ali bin Fudail bin Iyad. Dan setelah selesai sholat, didapati Ali, anaknya Fudail bin Iyad ini, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga disebutlah Ali bin Fudail bin Iyad sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh karena ayat Al-Quran. Saking ketakutannya ia ketika menjumpai ayat tentang azab dan siksa. Ini anak yang tumbuh dengan keimanan. Ini anak yang tumbuh dengan cinta dan takut serta harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia anak dari seorang ulama, seorang pembelajar yang namanya Fudail bin Iyad. Yang dia tidak mengandalkan dirinya, tapi merasa butuh, merasa fakir, merasa berharap, dan berdoa dengan sepenuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ijtahadtu an u'addiba aliyan, falam aqdir ala ta'dibihi, fa'addibahu li. Dan dari manakah cikal bakalnya orang tua yang bisa merasa butuh dengan pertolongan Allah ini? Cikal bakalnya adalah dari orang tua yang mau belajar. Orang tua yang sudah menyadari pentingnya amanah. Orang tua yang menyadari pentingnya pertolongan Allah. Orang tua yang menyadari pentingnya memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Orang tua yang menyadari pentingnya soleh pribadinya dan juga soleh anak-anaknya. Karena dia tahu ini semua adalah amanah, ini semua adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, bukankah tugasnya mendidik dan mengajarkan itu hanyalah tugasnya seorang ibu? Apalagi ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak. Jadi berdasarkan ungkapan ini, ayah itu tidak punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Maka kita katakan, yang menjadi khitab, yang jadi objek, yang diajak bicara di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu tadi siapa? Ku anfusakum, jagalah diri kalian, anak-anak kalian dan istri-istri kalian dari api neraka. Yang jadi khitab utama di ayat ini adalah seorang ayah, seorang suami, kepala keluarga. Jadi ayah itu justru malah
punya beban yang lebih besar daripada seorang ibu. Ayah itu punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Makanya kalau dibilang ibu itu kan sekolah pertama buat anaknya. Betul. Dan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jika ibu adalah sekolah pertama, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Jangan sampai ayah hanya sekedar menjadi mesin ATM saja, yang fungsinya cuma memberikan uang, tapi lupa untuk mendidik dan mengajarkan ilmu serta adab kepada anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika orang tuanya tidak mau belajar, ini berarti orang tuanya rusak. Dan kalau orang tuanya rusak, orang tuanya tidak perhatian dan mengabaikan anak-anaknya, hampir-hampir bisa dipastikan ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya ini akan menjadi anak yang rusak juga. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengatakan, "Idza tabarta al-fasada fil aulad, ra'aita ammatahu min kibalil aba." Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, ra'aita ammatahu min kibalil aba. Maka kamu lihat bahwa penyebab utamanya itu mayoritasnya adalah orang tuanya. Mayoritasnya adalah ayah-ayahnya. Kalau ada kerusakan pada diri seorang anak, yang dicurigai pertama kali siapa? Orang tuanya atau ayahnya. Karena pada dasarnya anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak dilahirkan itu melainkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya di atas keislaman, di atas tauhid yang benar. Dia sudah bawa program-program yang mudah diarahkan untuk kebaikan dan untuk ketaatan gitu. Sehingga kalau ada yang bilang anak yang baru lahir itu seperti kertas kosong, itu salah. Anak lahir itu sudah bawa program-program kebaikan. Dia mudah diarahkan untuk ketaatan. Dia bertauhid kepada Allah, dia di atas Islam. Nah, ketika orang tua dia belajar, maka orang tua bisa menjaga fitrah ini. Sehingga anak bisa menjadi anak yang tumbuh dengan ketaatan dan tumbuh di atas keimanan. Ketika orang tuanya tidak perhatian, tidak mau belajar, tidak mau mengajarkan, tidak mau mendidik, dan juga mengawasi anak-anaknya, maka fitrahnya si anak ini akan tersimpangkan. Oleh karenanya setelah Nabi katakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, Nabi ikuti kalimat berikutnya dengan mengatakan bahwa orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Muslimin dan Muslimat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita merasa penting sekali untuk menjadi orang tua yang pembelajar, menjadi a lifelong learner, menjadi orang tua yang belajar terus-terusan, mensolehkan dirinya pribadi dan mensolehkan anak keturunannya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mendidik dan menunaikan amanah kita sebagai orang tua yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang tua yang pembelajar dan semoga anak kita nantinya dengan bangga berkata kepada kita, "Ayah, Bunda, bawa aku ke surga." Sudah jam 5. Mungkin demikian dulu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan, monggo kami persilahkan dan kami kembalikan ke moderator kita, Mas Leon. Falyatafadhal mashkura. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz Erlan Iskandar. Masyaallah Ustaz, ana nyambi nyatet dapat banyak banget Ustaz. Dan alhamdulillah banyak sekali faedah-faedah yang ternyata benar kata Ustaz, terlihat mudah namun hanya butuh sedikit
perhatian yang lebih, insya Allah kita sekaligus memohon doa kepada Allah bisa menjadi orang tua yang baik ya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah sudah masuk kurang lebih 3-4 pertanyaan dan sudah kami pilih-pilih. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustadz, Ya. ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya, saya selalu disalah-salahkan oleh orang tua saya, termasuk ketika saya berusaha menyampaikan pendapat. Akibatnya, saya di rumah menjadi lebih banyak diam. Karena sudah tahu pasti, ayah saya akan sulit menerima dan sifatnya memang demikian. Apa yang harus saya lakukan pada kondisi demikian? Saya sangat ingin sekali mendakwahkan ayah saya agar paham dengan sunnah. Syukron Ustadz. Fadol Ustadz. Ya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Taib, ini adalah permasalahan yang ini ya, yang cukup menjadi perhatian bagi kita semua, karena case-case semisal ini sering sekali terjadi gitu ya, di mana seorang anak baru mendapatkan hidayah, tapi kemudian orang tua itu ternyata tidak sejalan dan tidak seorientasi dengan kita. Bahkan orang tua kita masih menerapkan pola asuh yang keliru, misalnya terlalu keras, terlalu otoriter ya. Sehingga kita kurang bisa mendapatkan kenyamanan ketika berada di rumah ataupun di lingkungan keluarga. Dan lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya yang pertama adalah dengan berdoa, karena hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Sehingga jangan pernah absen, jangan pernah putus untuk terus-menerus berdoa, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Ini kunci yang pertama, agar orang tua kita bisa dapat hidayah, bisa dapat taufik ya, dan orang tua kita bisa dimudahkan untuk bisa berakhlak yang mulia. Karena yang namanya akhlak itu kan anugerah pemberian ya. Makanya sebagian ulama mengatakan inna hadhil akhlaq wahaib. Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah pemberian. Wa innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabballahu abdahu wahabbahu minha. Sesungguhnya akhlak itu merupakan anugerah pemberian, dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan akhlak yang baik kepada hamba tersebut. Artinya, jika ingin mengukur seberapa besar kecintaan Allah kepada kita, maka lihatlah seberapa baik akhlak kita terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Karena itu adalah tanda cinta. Dan dikatakan innal akhlaqu wahaib, akhlak itu anugerah pemberian yang Allah berikan kepada sesiapa yang dicintainya. Oleh karenanya kita doakan ayah kita, semoga Allah mencintai ayah kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ayah kita. Semoga Allah memberikan akhlak yang baik kepada ayah kita. Karena hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekali tips dan trik berdakwah dengan lembut ya, berdakwah dengan hikmah dan bijak untuk bisa memahamkan dan mengajak ayah kita untuk mengaji ya dan berhijrah bersama kita. Belikan buku ya, kemudian diberi hadiah ya. Buktikan kalau kita sudah ngaji itu akhlak kita jadi semakin baik ya. Kalaupun kita diperlakukan buruk, maka idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan perbuatan kebaikan. Kita tunjukkan bahwa dengan kita ngaji, dengan kita hijrah, akhlak kita semakin lembut, semakin sayang kepada orang tua. Yang dulu suka marah-marah sekarang tidak suka marah ya. Yang dulu suka melawan orang tua sekarang jadi sangat patuh kepada orang tua. Insya Allah orang tua akan menjadi luluh, dan kami doakan semoga orang tua si penanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, Ustadz, kemudian masuk lagi pertanyaan dari
WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan kaum muslimin sekalian senantiasa dirahmati Allah. Ustadz, bagaimana sikap kita jika dihadapkan dengan prinsip pola asuh yang berbeda, di mana kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendidik anak-anak kita sesuai sunnah, namun orang tua atau kakek neneknya seringkali mengasuh dengan prinsip yang berseberangan. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Fadhal Ustadz. Ya, ini juga jadi permasalahan banyak orang ya, dimana lagi-lagi masalahnya adalah dengan orang tuanya. Orang tuanya belum mengenal hidayah, bahkan pola asuhnya juga masih mengikuti pola asuh yang sebelumnya gitu ya. Dan sikap kita kalau sudah menghadapi kondisi yang ini adalah tidak lain tidak bukan dengan berkomunikasi. Kita komunikasikan, kita sampaikan kepada orang tua kita bahwa ini adalah anak kita ingin mendidiknya sebagai anak yang soleh dan solihah, ini pakem-pakem kita, ini gaya asuh kita. Banyak sekali orang tua yang mungkin kurang berdamai dengan kakek neneknya si anak, gara-gara apa? Gara-gara belum dikomunikasikan. Oleh karenanya ya disampaikan, karena sejatinya hak asuh mendidik itu adalah sejatinya menjadi hak asuh ataupun kewajiban dari orang tua si anak gitu ya. Dan saya yakin insya Allah kakek neneknya akan bisa memahami, sekaligus kalau misalnya tiba-tiba anak itu diajarkan sesuatu yang tidak baik, maka kita sebagai orang tua anak harus konsisten mengingatkan berulang kali, menegur jika salah gitu ya. Ketika dia sudah pulang ke rumah misalnya, baru saja pulang dari rumah kakek neneknya, tiba-tiba berjumpa sesuatu yang keliru dan salah, maka di rumah kita langsung luruskan dan kita benarkan di hadapan anak kita. Kita sampaikan yang benar seperti ini dan seperti itu. Dan yang semisal ini butuh konsisten, ya butuh konsisten. Oleh karenanya kita sebagai orang tua nggak boleh capek untuk mengingatkan anak kita jika anak kita mulai terwarnai dengan sesuatu yang keliru dan salah. Lalu yang kedua berikutnya, jangan sampai lupa untuk terus membangun komunikasi dengan kakek neneknya ya. Karena kakek neneknya juga sebenarnya kan orientasinya juga menginginkan kebaikan buat cucunya ya. Dan bahkan kakek nenek itu bisa jadi lebih sayang sama cucu daripada sama anaknya. Betul tidak ya? Betul ya. Oleh karenanya ketika kita sudah punya orientasi yang sama, kita sama-sama pengen menginginkan kebaikan buat anak, maka kita komunikasikan bahwa sebenarnya pola asuh yang baik itu seperti ini dan seperti ini. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga dimudahkan. Nah, Ustadz, kemudian berikutnya pertanyaan terakhir, insya Allah. Kalau barusan mungkin dari sudut pandang orang tua, untuk pertanyaan yang sekarang dari sudut pandang si anak, Ustadz. Pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum, Kak Erlan. Apa yang harus dilakukan anak jika menghadapi perbedaan pendapat antar orang tua, yakni ibu dan ayah dalam mendidik kami? Syukron, Ustadz. Ini berarti yang bertanya anak ya. Yang bertanya anak, terus ayah ibunya berbeda pendapat, gitu ya? Oke, Ustadz. Anaknya sudah usia berapa ini? Tidak harus dirinci. Sepertinya udah cukup dewasa, Ustadz. Nah, kalau sudah cukup dewasa kan berarti dia sudah ini ya, sudah balik ya. Akalnya sudah sempurna, nalarnya sudah terlatih, logikanya sudah baik. Dan dia pun saya yakin sudah tahu mana yang baik, mana yang benar. Sehingga ketika orang tua berbeda pendapat, dia bisa menyeleksi dan memfilter berdasarkan parameter ilmu agama yang sudah dipelajari, ataupun dia bisa bertanya kepada ustadz, manakah pilihan yang tepat dan mana juga pilihan yang tidak tepat. Sehingga dia
ketika bertemu dengan dua pendapat antara pendapat ayah dan ibunya yang saling berseberangan, maka dia rojihkan gitu ya, dia tarjih mana yang lebih tepat untuk diikuti ya, mana yang lebih mencocoki dengan ketaatan, mana yang lebih Allah ridhoi, itulah yang dipilihnya ya. Dia tidak bela ayah, tidak bela ibu, tapi dia bela Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah ridhoi, pilihan pendapat ayah atau ibu yang mencocoki dengan kebenaran, maka itulah yang ditepatinya ya. Sehingga dia bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang lebih rojih, mana yang lebih kuat pendapatnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang pendapatnya itu tidak saling bertolak belakang, akan tetapi pendapatnya itu masih bisa dikompromikan, maka tidak ada salahnya kita mengkompromikannya. Karena kadang ayah ibu kita itu melihat sikap kita juga. Kalau kita pro kepada ibu, ayah nanti jadi gimana? Kalau kita pro kepada ayah, ibu juga nanti jadi gimana, ya kan? Makanya ketika ada pilihan-pilihan yang itu bisa dikompromikan, ya, maka tidak ada salahnya untuk mengkompromikan keduanya dalam rangka mengislahkan ayah dan ibu kita. Demikian. Jadi kuncinya adalah si penanya ya harus belajar ilmu agama, dia tahu kaidah-kaidah, dia tahu ilmu alat ya, sehingga dia bisa menimbang mana pendapat yang mau diikutinya ya. Itu terkait memilih pendapat. Lalu kemudian kalau ditanya bagaimana sikap kita ketika ayah ibu berbeda pendapat ya, maka ini sangat kasuistik sekali ya. Kita harus rinci maksudnya berbeda pendapatnya seperti apa ya. Apakah marah-marah atau sampai bagaimana, dan ini harus punya kajian yang lebih mendetail sehingga jawaban kita pun lebih tepat pada sasaran. Tapi kurang lebih demikian, semoga bisa menjawab apa-apa yang ditanyakan. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz jazakumullahu khairan, Ustadz Erlan Iskandar. Masya Allah, kajian sudah berlangsung kurang lebih 1 jam 7 menit. Dan tentunya Ustadz kita berdoa pada majelis yang penuh dengan kekurangan ini, agar tetap Allah limpahkan taufik dan kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Erlan Iskandar dan juga kepada jamaah sekalian yang telah dengan semangat menyaksikan live video ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya pada kesempatan berikutnya insya Allah dari Nasiha akan kembali menyiarkan kajian live streaming dari YouTube. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.